Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di pelajaran yang ke-9. Melanjutkan kemarin ya tentang mencari tahun perbandingan tahun Hijriyah Masehi. Tapi ini pertama-tama kemarin adalah tahun Masehi ya. Ini saya juga akan melanjutkan untuk tahwil tahun. Ini nanti pertama-tama juga tahun Masehi ke Hijri. Tapi sebelumnya ini ada sedikit revisi. Kalau kita ingin mencari tahun min ya, misalnya tahun min yang tahun kurang dari atau sebelum Masehi ya, ada beberapa tambahan. Walaupun kalau untuk tahun Masehi ini sebenarnya kita tidak mempunyai kepentingan untuk mencari tahun sebelum Masehi ya. Kalau hijrinya mungkin ya, karena beliau Nabi lahirnya sebelum hijrah, kemungkinan kita memerlukan. Jadi kalau untuk yang ini tidak dirubah sebenarnya tidak masalah. Tapi ya kalau kita tahu tentunya lebih baik ya. Karena apa ada perubahan? Karena bahasa yang dipakai komputer perlu menyesuaikan ya, seperti bahasa mood ini ya. Ini saya sudah contohkan, ini sudah ada angka-angka ini untuk contoh ya. Ini saya contohkan mood. Mood kalau kita misalkan ini angka plus ya, angka plus kalau 5 dibagi 3, ini kan sisanya 1 ya. Kalau 4 dibagi 3, 0. 5 itu sisanya 1. Kemudian kalau 1 ya sisanya 1. Tetapi kalau angka minus ini tidak seperti itu. Kalau 5 dibagi 4 maksudnya. 5 dibagi 4 itu sisanya justru 3. Kenapa kok 3 ya? Karena yang dimakan sisa adalah jarak antara pembagi ya, jarak antara pembagi dan hasil. Maka minus 5 itu jaraknya dari 4 itu jaraknya 3. Ya toh. Dari minus. Jadi seperti itu, makanya perlu ada. Jadi kalau ininya 1 ya, minus 1 justru jaraknya juga 3 sama. Karena minus 1 sampai angka 3 itu jaraknya 3. Jaraknya 4 ya maksudnya. Minus 1 iya. Minus 1 kemudian 0 ya, jaraknya 3 ya, tapi seperti inilah yang jelas ya. Jadi tidak bisa sesuai yang kita kehendaki, maka harus ada tambahan rumus seperti ini untuk mencari kabisah basitohnya, yaitu jika tahun lebih kecil dari 0 berarti tahunnya minus, dan tahun ditambah 1 dibagi 4 hasilnya juga 0. Kenapa kok ditambah 1? Ya karena apa? Tahun min 1 itu statusnya tahun 0 ya. Tahun minus 1 kan statusnya tahun 0, maka ditambah 1 dulu. Sedangkan tahun itu tidak ada istilah tahun min ya. Tahun tidak ada istilah tahun min. Jadi tahun itu tahun 1, kemudian tahun sebelumnya ya tahun minus 1, bukan tahun 0. Makanya ini ada istilah plus 1. Maka kabisah ya. Jadi tahun 0 itu ikut kabisah. Kemudian minus 4 justru basitoh, nanti kalau minus 5 itu kabisah. Karena tidak ada 0 tadi. Kan setiap 4 tahun sekali kabisah sekali. Maka perlu ada tambahan seperti ini. Ini 2 baris ini untuk masuk ke rumus kabisah ini. Kemudian kalau tidak 0, kalau tidak 0 maka ini menjadi basitoh. Kemudian ini mulai dari sini, ini if n ini mulai membahas yang kemarin ya, yang rumus kabisah basitoh yang kemarin, yang sudah pelajaran nomor 8, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah ini ya, angka ini. Ini adalah sisa pembagian ya. Angka sisa pembagian ini juga karena ada mod ya, maka perlu ada penyesuaian ya. Jadi jika tahun lebih kecil daripada 0, maka ini juga menggunakan minus 4.
Kalau di atas 0 menggunakan 4. Dan kalau di atas 0 ada dikurangi 1 untuk menjadikan tahunnya tahun nakis ya, tahun sebelumnya, tahun tam. Ini namanya, iya, ini tahun nakis, menjadikan tahun tam ya. Untuk menjadikan tahun tam kan dikurangi 1. Sedangkan untuk yang minus tidak perlu dijadikan tahun tam, karena apa? Sudah otomatis yang tercatat itu sudah tam sebenarnya. Minus 1 itu yang dimaksud tahun 0. Makanya di sini tidak ada pengurangan 1. Perbedaannya di situ. Kemudian lagi di sini juga jika tahun lebih kecil daripada 0 maka ini dikurangi 1 ya. C4 kali 365 nanti hasilnya dikurangi 1. Ini otomatis mengurangi C4 kali 36 dikurangi 1. Untuk yang biasa, yang tahun plus biasa. Kemudian ini, kalau ini Gregorius ya. Kalau anggaran Gregorius ini sebenarnya seharusnya kemarin sudah saya cantumkan, karena ini urusannya urusan tahun plus. Tidak ada hubungannya minus ya. Jika tahun lebih besar dari 1582 itu ketika Gregorius mengumumkan itu ya, maka 10, jika tidak maka 0. Ini 0. Ini juga sama. Kalau ini sudah kemarin sudah saya tulis. Ini kenapa ini kok 1600, yang ini kok 1582 ya, karena ini 1582 kan nanti ada 1586 dan 8 berapa yang ada hubungannya dengan penambahan Gregorius. Sedangkan kalau ini kan urusannya ratusan dan 400-an, maka tidak ada hubungannya dengan itu. Ini saya mencontohkan. Kemudian sekarang tahwil ya. Tahwil artinya memindah tahun Masehi ke Hijri. Pertama-tama kita jumlah tahun ini ya. Ini kita ganti ke dulu. Tahun sekarang dulu ya, kemarin Ramadan atau 1945 lah ya. 1945, 17 Agustus 1945. Jumat Legi ya. Nah, ini. Pertama-tama adalah jumlah hari. Ini jumlah hari. Kita pindah ke sini jumlah hari. Kemudian dikurangi selisih Masehi Hijriyah yaitu 227015. Ini hari, jadi ini patokan ya, selisih Masehi Hijriyah. Kemudian hasilnya ini. Hasilnya itu, kemudian ini kita bagi ini 10631. Ini adalah jumlah hari selama 30 tahun ya, jumlah hari Hijriyah selama 30 tahun. Kemudian ini ya, jumlah hari tadi dibagi ini menjadi ini. Cara membaginya seperti biasa. Pakai terung ya, terung D4 dibagi 10631. Nanti hasilnya 45 ini menjadi 4, hasilnya 45. 45 ini dikalikan 30 menjadi tahun ya. Jadi tahun Hijriyah. Kemudian sisa pembagian dari 10631 adalah ini. Sisa pembagiannya. Sisa pembagiannya dibagi dengan 354, yaitu umur Hijriyah dalam 1 tahun. Hasilnya adalah ini, menjadi 13. Langsung kita pindahkan ke sini saja. Ini juga menjadi tahun. Kemudian untuk tahunnya ini sudah ya, berarti tinggal itu saja, tahunnya sudah jadi. Tinggal menambah 1 agar menjadi tahun nakis ya. Ini tahun tam, tahun yang dilewati, ini tahun nakisnya tambah 1 menjadi 1364. Berarti tahun 1945 adalah tahun 1364. Kemudian sisanya ini kita koreksi dulu dengan kabisah ya, kabisah hasil pembagian. Ini hasil pembagian ini tadi angka 13 gitu. Hasil pembagian 354 atau 13 ini otomatis ya. Ini sudah saya program, otomatis nanti hasilnya berapa akan tampil di sini. Dan ini hasilnya 13. Selama 13 tahun itu melewati
berapa kali kabisah, nah, itu bisa dicek ke sini. Urutan kabisah kemarin ini ya. Urutan kabisah ada di sini. 13 dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali. Ini sudah benar 5 kali. 5 kali kabisah ini caranya. Ini juga ada if-nya jika tahun lebih kurang dari 0 ya. Tapi karena tahunnya ini adalah jumlahan ini tambah ini, maka itu jika sum H14 sampai H16 ya. Sampai H16 tadi masih dalam bentuk jumlahan ini adalah tahun. Maka ini menggunakan means nanti. Jadi ini nanti ada minusnya. Kalau tidak, itu mengambilnya sampai sini ya. Nah, if lebih kecil dari 1. Soalnya much itu harus angka yang tidak boleh angka di bawahnya. Jadi kalau angka 1 misalkan untuk mencari nanti false, tidak bisa diberi angka. Maka ini untuk menggunakan pengambilan dengan match ini harus saya beri ini dulu. Khusus yang hasilnya lebih dari 1. Kalau hasilnya tidak lebih dari 1 nanti biar diisi 0 saja, itu artinya begitu. Jadi kabisah itu adalah ring ini namanya kabisah. Cara ngambilnya adalah dengan ini. Ini dalilnya atau F15 ini. Angka 13 ini ya F15. Cara ngambilnya seperti ini. Kemarin juga sudah ada yang seperti itu ya. Sudah mendapat 5. Kemudian 5 ini digunakan untuk mengurangi tadi sisa tadi ya. Menjadi 245. Sudah. 245 ini sudah menjadi bulan dan hari. Tinggal kita mencari bulan yang umurnya mendekati 245. Bulan Hijri ini yang mendekati 245. Dan di sini mendekati 245 adalah 236. Yaitu bulan Ramadan. Maka ini ya. Rumusnya caranya seperti ini, menggunakan match tadi. Ini juga ada jika ya. Jika D14 ini kan jika tahun lebih kecil atau sama dengan 0, maka match menggunakan ditambah 354 ini. Kenapa kok ditambah 354? Karena ketika kita mempunyai angka minus 1, itu artinya adalah 29 Dzulhijjah. Karena beda kalau plus ya. Kalau plus kita kalau punya angka 1 itu artinya adalah tanggal 1 Muharram. Kalau Januari, Februari, Januari. Nah, angka minus 1 itu berarti Desember. Berarti ngitungnya kan, gimana cara ngitungnya? 1 kok bisa 31 Desember atau 1 kok bisa tanggal 29 Dzulhijjah. Ya, makanya ditambah 354 karena ngitungnya kan mundur ya kalau tahun minus itu. Makanya ini ditambah 354 kalau tahun minus. Sudah ya. Kemudian kalau tahunnya biasa ya, biasa. Diambil secara biasa. March D18 ini adalah dalilnya. Tahun Hijri true. Sudah ketemu bulan, kemudian sisanya adalah tanggal. Sisanya adalah tanggal, artinya yaitu tadi mencari tanggal ya, maaf ya. Jadi digunakan ini makanya ada ini. Ada D dikurangi ini tadi menjadi tanggal. Ini kan juga D18 ditambah dulu 354 baru dikurangi ya. Ditambah dulu 34 baru dikurangi. Dikurangi tadi 236 ini. Jadi 245 dikurangi 236 ini mencari itu. Menjadi 9. Jadi kita sudah ketemu yaitu ini tadi
Ramadan ya. Ya, jadi 17 Agustus ini sudah jadinya di sini. Jadi 17 Agustus 1945 sama dengan Jumat Legi tanggal 9 Ramadan tahun 1334. Ya, sudah jelas ya, ini bisa kita gunakan untuk mengecek macam-macam. Seperti mengecek kelahirannya beliau Nabi ya. Beliau Nabi itu menurut Hasib ya katanya minus 53. Minus 53. Kemudian bulannya April ya. Bulannya 4, tanggalnya 20. Keliru ya. Nanti kalau keliru ya nanti tinggal kita betulkan. Bukan Ramadan, bukan 4 ya. Kok lupa saya Januari. Yang jelas kalau yang terkenal di sebentar. Jadi 20 April. Oh ya Allah Pak 53 ya. Keliru, kurang 500 ya. Kalau minus 3 ini kan 53. Kalau ini dari ini Hijri ya. Minus 53 Hijri. 571 ya, keliru. 571. Isnen Legi ya. Mau error ini. Kok tahun Masainya itu 571 ya. 571 ini di sini di 4 April. Jadi ketemu jadi 20 April 571 sama dengan Isnen Legi 9 Rabiul Awal ya, ternyata bukan 12 Rabiul Awal. Tapi tentunya 9 Rabiul Awal ini belum bisa dikonfirmasi karena ada kemungkinan kalau hilal ya, hilal masa lalu kan ya tentunya harus hilal mar'i ya, hilal yang bisa dilihat. Jadi ini nanti kita perlu dikerjakan secara hakiki, ijtima'nya jam berapa, kemudian tinggi hilalnya berapa. Jadi ada kemungkinan juga bahwa 9 ini oleh orang yang melihat hilal dikatakan 12, bisa kita cek nanti ketinggiannya berapa ketika kita sudah memasuki hisab tinggi hilal ya. Nanti kalau kita memasuki hisab tinggi hilal bisa kita ulang lagi, insya Allah bisa kita buktikan apakah memang yang sebenarnya 9 Rabiul Awal hari Isnin itu lahiran Nabi, atau kalau hadis tentang Rabiul Awal kan jelas ya. Dan 12 Rabiul Awal itu juga banyak pendapat ulama ya, rata-rata 12 Rabiul Awal ini nanti kita perlu cek. Tapi kalau tidak benar juga tidak masalah ya. Jadi belum tentu yang terkenal itu yang benar kan. Belum tentu. Soalnya yang urusan tanggal lahir pasti khilaf itu sudah biasa ya. Sekarang kita beralih menghitung tahun Hijri istilahi. Kalau tadi dari Masai ke Hijri, sekarang Hijri ke Masehi. Ini tadi saya mencontohkan membuat tahun yang tahun 17 Agustus tadi ya, 1364 ya. 1364. Ini caranya sudah kemarin ini ya, ini sudah kemarin pelajaran ke-8 mencari tahun Hijri istilahi sudah kemarin ya. Cuman ini juga ada penambahan jika ya. Karena yang kemarin tidak ada, saya belum berpikir tentang tahun minus. Ini kemudian saya ketika saya kira otomatis ternyata tidak, harus ada tambahan-tambahan ini ya. Ini namanya hasil pembagian ya. Jadi ini dibagi menjadi 45 dibagi 30. Nah, ini juga ada if-nya, tahun lebih kecil dari 0, berarti tahunnya minus, maka langsung ya, tahun langsung dibagi 30. Kalau tahunnya tidak minus, maka dikurangi 1 dulu biar jadi tahun
biar bisa jadi tahun nakes, kemudian baru dibagi 30. Itu perbedaannya di situ. Dengan rumus kemarin, kalau ini sama saja ya. Tadi ya seperti tadi ya, yang digunakan untuk membagi ya, moodnya ya. Moodnya adalah minus 30, bukan 30 tapi minus 30. Ini kalau tahunnya minus. Kalau tahunnya tidak juga ini tidak ada pengurangan 1. Keterangannya seperti tadi ya, karena untuk tidak ada tahun 0 tadi ya. Kalau tahunnya ini plus, maka yang ini sudah kemarin ya, sudah saya terangkan kemarin. Kemudian hasil pembagian 30 dikalikan ini menjadi ini juga sudah saya terangkan ini juga. Nah, kemudian umur bulan selama 9 bulan ini sudah ya. Ini menggunakan indeks HR bulan Hijri B itu ini. Untuk mengambil, kemudian sisanya kalau bulannya tentunya dimasukkan saja. Ya, bulannya dimasukkan langsung. Kemudian kapisah ya. Kapisah selama sisa pembagian 13 tahun ini ya. Sisa pembagian kan ini 13. Ini dibagi ini, sisa pembagian 13. Cara mengambilnya rumusnya ini. Kemarin sudah semua ini menghitung tahun istilahnya. Tidak saya jelimeti lagi. Ini hanya saya tunjukkan saja bahwa ada jikanya ini. Ada jikanya. Jika tahun lebih kecil dari 0 maka ini. Oke. Berarti selama 13 tahun kapisahnya adalah 5 tahun. Kapisahnya 5 tahun. Ini juga sudah keterangannya. Seperti yang tadi ketika menerangkan tahwil Hijri ke Masehi, Masehi ke Hijri tadi juga sudah ada ini ya. Untuk mencari kapisah ini. Jadi apabila sum B23, kok ada sum segala tuh? B23 kan ini tidak perlu ada sum ya. Betul. Ini kan apabila cuman karena tidak mengaruhi ya. Ada sum nggak ada ininya kok bisa jalan. Ini kan saya. Iya. Karena kemarin saya ngopinya di sini ya. Saya ngopinya di sini. Di sini kan menggunakan sumha ini. Lah kalau itu kan tidak perlu, tapi ternyata tidak. Ya tidak apa-apa enggak mulai, tapi ini sebenarnya tidak perlu pakai sum, tapi saya ada sumnya karena saya ngopi dari sini tinggal tahunnya saja. Jadi ini katutan sum ini. Ini sumnya dibuang bisa, nanti kurung tutupnya dibuang 1 ya. Ini sum ini tidak usah diikutkan ya. Jadi langsung if kurung buka B23. Saya biarkanlah, nanti malah kadang salah delete-nya. Yang jelas itu sum itu karena saya copy dari sana, jadi tidak kepakai sebenarnya. Kemudian sudah berhasil ya Jumat Legi, karena ini sudah benar maka saya biarkan saja. Nanti itu saya hapus, ternyata saya olehnya menghapus kurung tutupnya kurang tepat, nanti malah rusak. Jadi tetap saya biarkan. Walaupun sebenarnya sum itu tidak kepakai itu karena belum ada. Jadi tidak ada artinya sum, tapi tidak ada di belakangnya, ini enggak fungsi. B2 saja, sum cuman tidak error memang. Berarti hanya itu saja apabila B23 itu tahun ya, B23 itu tahun ini. B23
dijumlah semuanya itu sudah menjadi jumlah tahun istilahi, tahun ini Hijri istilahi ini menjadi ini. Hasilnya Jumat Legi. Ini sudah pelajaran ke-8 ya. Kemudian tahwilnya. Tahwilnya ya tinggal membalik aja yang atas tadi, yaitu kalau tadi dikurangi sekarang ditambah. Jumlah hari tahun Hijri ditambah 227015, ini selisih Hijri Masehi. Jadi ini kemudian dibagi tahun Hijri selama 4 tahun, Masehi selama 4 tahun yaitu 1461. Hasilnya ini. Kemudian kali 4 hasilnya ini 1944. Sisa pembagian dibagi 365. Tapi karena ini di bawah 365 maka 0 ya, maka 0 ditarik ke sini. Kemudian nanti ya. Kemudian sisa pembagian 365 ini kan kebetulan sama ya, kebetulan sama saja. Kan sebenarnya kan dibagi ini ya, tapi karena ini tidak bisa dibagi 365 berarti kan menjadi sisa pembagian sama dengan ya. Jadi ini tadi tahun-tahun kemudian ditambah 1, tambahan tahun nakis menjadi 1945. Tapi ini belum selesai, karena apa? Karena ada penambahan Gregorius. Ya, penambahan Gregorius. Kenapa kok saya taruh di belakang? Ya karena ada hubungannya dengan tahun, harus tercipta tahun dulu baru adakah pembagian Gregorius atau tidak. Maka pembagian Gregorius di sini nih. Apabila H37 lebih kecil dari 1582 maka 10 tambahannya. Jika tidak maka 0 ya, karena ini tahunnya di atas 1582 maka ini ada tambahan Gregorius. Untuk tambahan tahun ratusan yang bukan 400-an ini ya seperti biasa ya, seperti kemarin. Jika lebih dari 1600 maka terung H tahun ya, tahun dikurangi 1 menjadi tahun nakis, dikurangi 1600, kemudian dibagi 100, ini adalah tahun ratusan. Tahun ratusannya berapa kali, kemudian dikurangi tahun 400-an. Soalnya yang tahun 400-an tidak diikutkan, adalah dikurangi terung H7 ini adalah tahun dikurangi 161 ini tadi ya. 161 kalau sini kan dikurangi 1 jadi dikurangi 1600, ini saya gabungkan sekalian ya. Dibagi 100 sama saja, ini digabungkan sekalian dari di sini, ini angka 1 di sini ini toh. Ini ditulis 1601 juga bisa. Yang angka 1, tapi ini kan biar bisa diomongkan bahwa itu dari tahun nakis tadi ya. Kemudian kalau tidak ya 0. Kalau tidak apa ini? Kalau tidak tahunnya tidak di atas 1600 itu apa? Itu isinya 0. Nah, ini mendapat isi 3. Kemudian ini ditambahkan ya, semuanya digabungkan mulai ini ya, 3 ini dijumlahkan. Kita menggunakan sum. If sum D36 sampai ini lebih besar dari 360 maka sum ini dikurangi 365. Jadi hasilnya kan kadang bisa lebih ya, misalkan kita mengerjakan tahun yang sudah mendekati tahun Desember lah ya, bulan-bulan Desember akhir ini kan bisa lebih 360, maka caranya dikurangi 365. Sum nek ora ya langsung dijumlah ngono wae. 1 2 3 dijumlah. Ini menjadi jumlah hari. Nanti kita praktekkan kalau terjadi itu. Kemudian ini tambahan. Ini ada tambahan. Jadi ini tadi sudah tahun 95 tapi ada tambahan. Kadang-kadang ada tambahan.
untuk mengantisipasi ini tadi. Kalau ditambah 13 kok dia lebih ya, misalkan kita mengerjakan tanggal Desember ya, tanggal 29 Desember misalkan. Ini diganti Desember lah ya. Ikan memindah tahun Hijri ke Masehi. Berarti kalau ini diselesaikan dulu lah ya. Percobaannya nanti saja. Tambahnya 0 berarti tetap 1945. Kemudian ini 229 ini dimasukkan tabel ya, tabel atas tadi dengan cara seperti ini. Ya. Semuanya sudah, tapi ininya HR basitoh M ya. Menggunakan rumus ini juga if I37 ada I31 basitoh ya. Jika basitoh maka match D HR basitoh M true. Jika tidak maka D ini adalah untuk mengambil tadi angka 229. HRK bisa ini true. True gunanya agar tidak, ya tadi sudah saya terangkan ya, true gunanya agar angka sela-sela itu dia bisa mengantisipasi. Jadi dia milih atasnya. Kalau dikasih false ini, kalau tidak pas benar nanti dia tidak akan muncul angka kalau tidak pas benar, karena urutannya terkadang kan tidak pas angkanya. Kemudian setelah itu sisanya menjadi 17. Sisanya 17 di 229 ini tadi dikurangi, karena itu basitoh ya, yang digunakan untuk mengurangi adalah ini. Inilah ya. Ini kabisah, ini basitoh. Yang digunakan adalah ini. Berarti dikurangi ini 243 ya. 243 atau 212. Agustus ya, berarti 212 ya. Dikurangi 212. Ya, itu 229 ya. 229 dikurangi 212. Sisa 17 ini. Jadi 9 Ramadan 1364 sama dengan Jumat Legi 17 Agustus 1945 ya, sudah ya. Coba kita cek yang untuk rumus ini tadi. Kalau yang bisa yang saya katakan tadi ya, lebih dari 364 ya. Cara ngeceknya kita cari Desember ya, maka untuk mudahnya cari bulan Desember kita di sini saja. Desember kemarin sajalah ya. 2023 juga bisa. 22 juga bisa. 2022 sininya Desember. Di sininya tanggal 25 misalkan. Ini sudah terantisipasi atau belum? Ini sama dengan 2 Jumadil Akhirah ya. 2 Jumadil Akhirah 1444. Dan kita cek di sini 1444 Jumadil Akhirah. Jumadil Akhir itu Suro, Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir 5 ya. Bulannya 6 ya. 6. Tanggalnya berapa tadi? Tanggalnya 2. Masih terlihat di sini, Pak. Bingung. Nah, ini untuk mengecek tadi lah. Ini ya. 359 ini. 25 Desember ya. Nah, ini. Ini kan 346.
Loh ini kok tambahnya kok 1, kok 0 juga. Wah ini kok benar. Oh enggak, belum lebih ya ternyata. Tanggal 25 belum lebih, baru 359. Berarti kalau mau lebih ini ya yang besar saja, ini 20 misalkan. Nah ini ya 12 Januari ya seharusnya ya, bukan Desember, keliru saya tadi, Januari ya, Januari. Ini kan 364 ya, 364 ditambah 13 kok menjadi 12. Nah ini tadi, karena ini tadi 364-nya ditambah 365 dulu ya. 364-nya ditambah apa? 364 dahulu. Makanya ini Januari 12 Januari 2023 bertepatan 20 Jumadil Akhirah. Ini juga bisa kita konfirmasi lagi, benarkah ini 12 Januari 2023 adalah 20 Jumadil Akhirah dari rumus yang atas. (2023) Januari berapa tadi? 12 ya, 12 Januari. 12 Januari. Ini menjadi 20 Jumadil Akhirah, betul ya? 12 Januari Kamis Pon 20 Jumadil Akhirah tahun 1444 ya. Demikian ya, alhamdulillah akhirnya setelah libur sehari ya, bisa menyelesaikan program ini, insya Allah ya. Nanti saya bagikan ya, insya Allah nanti silahkan dicek kalau ada, atau malah tidak usah dibagikan ya, coba membuat sendiri ya. Coba membuat sendiri dulu lah, nanti dibagikan setelah 2-3 hari kalau sudah menyerah dan ada yang meminta dibagikan saja Pak, misalkan di grup. Kalau nggak ada ya saya biarkan, berarti tidak ada yang memperhatikan. Jadi tidak ada. Kalau minta di grup ya, jangan pribadi, di grup WhatsApp ya. Ada pertanyaan silahkan tanya, misalkan maksudnya keterangan menit kesekian bagaimana Pak, atau cara mengerjakan apalah ya, yang penting ada hubungannya dengan falak, silahkan ditanyakan. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.